Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aryu dan teman-teman yang berbahagia. Gimana? Pertama-tama mari kita mengucapkan kehadiran Allah SWT. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil makalah kami yang berjudul Transformasi Pertanian Tradisional Menuju Pertanian Modern, Studi pada Konteks Edukatif Petani Muda. Ini nama anggota kami. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti kita tahu, sebagian besar petani di Indonesia masih menggunakan metode tradisional. Sementara modern bisa membuat pertanian lebih efisien dan hasil panennya meningkat. Yang kedua ada rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana petani muda membuat konten edukatif yang menarik. Yang kedua, apa dampak konten itu terhadap petani tradisional. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat proses transformasi pertanian ini. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui cara petani muda menyebarkan konten edukatif dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap petani tradisional, serta identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat transformasi pertanian. Yang keempat, ada metode penelitian. Kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data kami diperoleh melalui observasi langsung, dokumentasi, dan juga kuesioner. Sampel penelitian ini ditulis secara proporsi agar sesuai dengan fokus penelitian. Ini saya akan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian pertama, kita mendapatkan konten edukatif tingkatan pemahaman petani tradisional. Yang kedua, penggunaan teknologi dan komunitas bersifat perubahan yang ada di zaman sekarang. Hasil penelitian yang ketiga, kita mendapatkan ada hambatan seperti keterbatasan literasi digital dan alat. Apabila orang tua itu lebih minim lagi pada penggunaan digitalnya. Yang keempat, transformasi menyangkut perilaku dan manajemen pertanian. Hasil data yang kami dapat dari kuesioner yang telah kami berikan, yang pertama yaitu kita 70% petani tradisional memiliki ponsel pintar, tetapi hanya 20% saja yang aktif menggunakan media sosial untuk mencari informasi pertanian. Seperti orang tua itu mereka jarang banget pakai media sosial seperti TikTok, Instagram, jadinya mereka kurang tahu tentang modern. Yang kedua, konten edukatif dari petani muda, yaitu kemampuan dan ketertarikan petani tradisional dalam metode pertanian modern. Hasil data, kita mendapatkan ada 4 data sama yang kayak tadi. Oke, kesimpulannya yaitu petani muda jadi penggerak perubahan pertanian dari pertanian tradisional menjadi ke pertanian modern. Transformasi sendiri juga lebih ada oh iya, maksudnya itu jangka panjang dalam hubungannya. Yang ketiga, penting pelatihan dan akses alat pertanian modern seperti alat drone itu kan masih jarang banget ya. Kenapa? Oke, saran di sini kita menyiapkan ada 3. Yang pertama, pemerintah berikan pelatihan transmisi digital, terutama pada pelosok-pelosok atau ke orang tua. Sediakan alat pertanian modern yang terjangkau, jadi mudah digunakan, mudah didapatkan juga. Yang ketiga, dukungan komunitas petani muda sebagai agen perubahan. Nah, ini dokumentasi yang kami dapatkan. Itu tradisional, budayanya tradisional. Modernnya kita
Sebut nama, Sir. 1, 2. Absen 28. Jadi ini datanya. Tadi kan kalau dari hasil penelitian menurut saya Ayo ngawur. ya misalnya Ayo sama banyu ya. menurut kalian sendiri sebenarnya pertanian konvensional atau yang non digital itu sebenarnya efektif atau enggak sih diterapkan? Ser. Sebenarnya efektif aja, apalagi di energinya sendiri itu. Jadi kayak lebih efektif di Ser. konvensionalnya. Kita kondangannya mesti dari ini. Kita harus Awas betul ya. baca itu pakai kerbo kayak gitu. Nah kalau pakai konvensionalnya kita kan pakai alat itu, jadi tinggal berapa aja. Permudah, mempermudah aja. Jadi sebenarnya itu fokus yang konvensional apa yang bisa anak-anak muda yang OTW kayak toko nasional mungkin Beda. Jadi kita berlakunya ke konvensionalnya aja. terus peran konvensionalnya tadi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan informasi pertanian Aku. Kok gak ada toleh? Bu, kan gak toleh. Aku. Kalau misalkan tradisional sama yang modern, kalau modern itu kan pastinya harganya kan mahal kan awalnya. Kalau tradisional lebih nggak mahal, tapi kan kalau harus kasih tenaganya juga kan, misalnya nyabutin pagi Nandur anu ta? Ada bakso. nyabutin pagi kan kalau udah pakai alat kan lebih cepat, lebih mudah. Kalau manusia kan dia cepat terus Bohong. Woi. Pertanyaanmu ngawur loh. Bukan saya, Bu. Aku. Enggak harus lebih. Petani-petani itu kan yang muda itu nggak Bohong. Bu, kan soalnya di dibatasi Bu. dibatasi, Bu. Gimana? Kemarin kita nggak dibatasi ya, Bu. Kemarin kita bebas Bu. Ini namanya ketidakadilan. Oh, aku, Bu. Aku, Bu. Apa yang harus dilakukan? Anda ini bilang lah. Apa itu aku dewe? Iya sih, itu sih lah. Kelihatan banget milih materinya. Saya. Apa ini? Bu, dibatasi, Bu. Bu, ini gimana, Bu? Dibatasi, Bu. Cuma dapat 4. Ini. Bu, pada Ini saya saya. rakyat tidak didengar. Tuntut keadilan.
Gimana Pak? Iya. Berarti populasinya daerah mana? Populasinya kita berwadu rumah Sudah pasti daerah sudah pasti sudah ada fotonya. Aku mau nanya. Om saya juga sudah habis ya. Bu, dibatasi Bu. Tidak terbatas. Tidak Doi terbatas. ngomong tidak terbatas. Lo kan terserah pertanyaannya berapa? Kakak iso. Bagaimana cara pemerintah melakukan pelatihan literasi? Kan tadi kan ada apa? Pemerintah memberikan pelatihan literasi. Nah itu gimana caranya pemerintah melakukan pelatihan literasi digital? Terus sama teknologi pertanian bagi petani muda itu agar transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern itu dapat berjalan efektif dan juga merata. Ini kalau pemerintah itu biasanya pakai observasi ya. Pemerintah tuh seharusnya mereka pakai observasi. Kalau emang nggak bisa observasi secara langsung, mereka bisa lewat Zoom. Jadi mereka tuh kayak itu loh sistemnya tuh kayak apa ya? SSM. Iki lowonge dawuh relatur tangane iki guys. Alon. Kayak gini mereka jelasin atau lewat Zoom mereka kasih di balai desa. Iya, dikumpulin di balai desa kayak gitu. Menggunakan pelatihan digital. Oke, siap. Petani tradisional. Siap. Kayak pakai cara pakai digitalnya gimana gitu. Paham? Ya. Ini aku mau kasih tahu ya. Udah. Ada fakta ya. Kan Apa, om Om? saya kakung lah ya, itu kan petani. Nah, petani itu punya satu komunitas. Nah, di komunitas itu sering banget kumpul-kumpul. Nah, pas kumpul-kumpul, hah? Iya. Itu namanya gapok tan. Kumpul-kumpul itu kayak cari informasi, kayak cari-cari kompos atau cari semuanya. Pokoknya itu kalau di komunitas lebih dipermudah daripada nggak di komunitas. Paham nggak? Saya. Terus kadang juga pemerintah juga ngirim orang buat ngomongin ke petani-petani muda dan petani-petani tua juga. Ya udah. Lewat komunikasi itu tadi. Ya, komunitas. Aku dulu. Ayo Riz. Apa ya? Balik sih aku yo. Saya Kok ngono sih? Jane rontek lho. Pertanian harus pindah ke modern. Kalau bisa tradisional, karena kan tradisional masih bisa panen banyak. Kan kalau mau pindah ke modern, orang-orang tidak bisa semuanya menerima. Yang pertama kesannya nyapa dipindah ke modern. Gunakan bahasa yang baku. Sama digital. Yang kedua, biar mas yang terakhir kamu Tidak semua orang. tidak semua orang. Nah, kan sarannya mau kan pemerintah berikan pelatihan literasi digital. Aduh, seru iki. Sudah orang. Kami menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memberikan pelatihan digital kepada petani tradisional. Lebih biar mengikuti zaman, gak ketinggalan zaman. Siap. Mana lah tradisional ini rata-rata tuh ya. Ya. Kesel. Oke, sekarang saya. Setuju. Saya. Setuju. Dam. Nah, pertanyaan saya Muhammad Faizin Tam Asen 22. Benar toh? Ya apa? Nah, kan itu kan perubahan dari tradisional ke modern. Bagaimana dengan orang-orang tua yang sulit menerima perubahan? Kan awak dhewe lebih ke edukatif petani muda. Enggak, tapi kan ya kita bisa kasih Kan petani kan yang muda dengan yang banyak itu sangat berbeda jauh. Banyak yang muda dengan yang tua itu kan berbanding jauh. Itu pasti banyak yang tua karena yang muda-muda kan susah untuk bertani. ya, kita Itu gimana? kasih edukasi aja sih. Kalau emang beliaunya tetap nolak, ya udah nggak apa-apa. Dia pakai tradisional, yang muda pakai modern. Nanti kan kalau yang tua itu melihat yang muda, oh ini lebih enak, pasti kan mereka juga ikut gitu. Dengan konten edukatif, mereka membantu mempercepat proses transformasi. Namun, agar perubahan ini berkelanjutan, perlu dukungan pelatihan digital dan akses alat pertanian yang lebih terjangkau.
Ya. Padahal hasilnya itu Sesuai pandangan orang lek wonge ngomongnya dukur ya petani ning isor. Biasanya petani ki panas-panas. Miskin-miskin Gunakan bahasa Indonesia sanggup. sesuai pandangan orangnya tersebut. Soalnya biasanya petani itu lebih kayak sederhana gitu. Mereka kelihatan sederhana nggak yang Menerima takdir. Jadi mereka kan biasanya di lapangan ya, itu lebih sering yang lebih terus di lapangan kayak ke lumpur-lumpur. Jadi mereka tuh lebih sederhana. Jadi orang itu mandangnya kayak, oh seorang ini gitu. Dan padahal juga orang tuh nggak kan nggak bisa makan ya. Itu kan pandangan Anda. Ya, jadi pandangannya sesuai masing-masing. Udah tidak ada yang tanya lagi? Enggak, saya kewahal loh. Dan jika tidak ada, kami tutup. Belum. Wassalamualaikum. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerekam yo. Dah, masa? Rekam.